Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan sebagian dari aktivitas kita di bulan suci Ramadan ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan dan saudara-saudara sekalian yang telah meluangkan sedikit waktunya untuk mendengarkan podcast saya ini. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membicarakan tentang keutamaan bulan Ramadan. Mungkin rekan-rekan dan saudara-saudara sekalian sudah tahu ya apa itu keutamaan bulan Ramadan. Baik, langsung saja. Sini saya akan membicarakan tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama adalah Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan ini dipilih sebagai bulan untuk berpuasa, dan pada bulan ini pula Al-Quran diturunkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan allazi anzala fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatil minal huda wal furqan faman syahida minkum syahrul falyasum. Yang artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Pada pembicaraan kali ini, Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ayatnya yang mulia ini mengatakan, dalam ayat ini Allah Ta'ala memuji bulan puasa, yaitu bulan Ramadan, dari bulan-bulan yang lainnya, karena demikian pula bulan ini Allah telah pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran dari bulan-bulan lainnya. Sebagaimana pula pada bulan Ramadan ini Allah telah menurunkan kitab ilahiyah lainnya pada para nabi alaihimussalam. Baik, pada keutamaan selanjutnya ialah setan-setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, dan pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba. Rasulullah SAW sabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabal jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa fidati syayatin." Yang artinya, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Al-Qadiyat mengatakan hadis di atas dapat bermakna terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu jahanam dan terbelenggunya setan-setan sebagai tanda masuknya bulan Ramadan dan mulainya bulan tersebut. Al-Qadiyat melanjutkan perkataannya, yakni juga dapat bermakna terbukanya pintu surga karena Allah memudahkan berbagai ketaatan pada hambanya di bulan Ramadan, seperti puasa dan sholat malam. Karena hal ini berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Di bulan Ramadan, orang akan lebih sibuk melakukan kebaikan daripada melakukan hal maksiat. Inilah sebab mereka dapat memasuki surga dan pintunya. Sedangkan tertutupnya pintu neraka dan terbelenggunya setan inilah yang mengakibatkan seseorang mudah menjauhi maksiat ketika itu. Jadi, salah satu keutamaan di bulan Ramadan ini adalah begitu banyaknya pintu surga yang terbuka. Maka dari itu kita berlomba-lomba untuk melakukan sebuah kebaikan. Dan pada bulan puasa juga lah pintu-pintu neraka itu ditutup dan para setan pun terbelenggu. Jadi buat rekan-rekan atau saudara-saudara sekalian yang ketika siang suka mampir ke warteg atau buka puasa diam-diam, itu jangan salahkan setan yang mengganggu kalian, tapi karena kalian yang tidak bisa menahan hawa nafsu diri kalian sendiri. Baik, pada keutamaan selanjutnya yakni
terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Pada bulan Ramadan ini terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, atau biasa disebut dengan istilah Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Pada malam inilah, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, saat diturunkannya Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar ayat 1-3. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3. Yang dimaksud malam yang diberkahi di sini adalah malam Lailatul Qadar. Inilah yang pendapat dikuatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, dan inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama, diantaranya yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, salah satu keutamaan di bulan Ramadan ini adalah adanya bulan yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Biasanya ditandai dengan yang pertama, yakni pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, dan yang kedua yakni matahari terbit tak seterang biasanya, dan yang ketiga yakni bulan tampak berbeda, dan yang keempat yakni malam tersebut terasa damai. Dan adapun cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah yang pertama yakni menghidupkan malam dengan membaca tadarus, membaca Al-Quran. Dan yang kedua, memperbanyak zikir dan doa. Dan yang ketiga yakni melaksanakan sholat. Keutamaan yang terakhir di sini ialah bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, yang artinya 3 orang yang doanya tidak tertolak, yakni orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizolimi. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, hadis ini menunjukkan bahwa disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa dari awal ia berpuasa hingga akhirnya, karena ia dinamakan orang yang berpuasa ketika itu. An-Nawawi rahimahullah pula mengatakan disunahkan bagi orang yang berpuasa ketika ia dalam keadaan berpuasa untuk berdoa demi keperluan akhirat dan dunianya, juga pada perkara yang disukai, serta jangan lupa pula untuk mendoakan kaum muslimin yang lainnya. Oleh karena itu, raihlah berbagai keutamaan di bulan puasa, wahai saudaraku. Semoga Allah memudahkan kita untuk semakin meningkatkan amalan soleh di bulan Ramadan ini. Baik, mungkin cukup itu saja podcast saya hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.